Salam jemaat Tuhan dimanapun berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di ibadah hari Minggu ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita dengar kidung pujian berikut ini. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Salam jemaat Tuhan menara pengharapan. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Ya, karena minggu depan kita akan beribadah bersama-sama di gereja. Namun sebelum kita memulai mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena anugerah pemeliharaan kasih-Mu nyata atas kehidupan kami. Kami bisa beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, urapi kami semua, sehingga pada saat kami belajar firman-Mu, firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami dapat jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 5 ayat yang ke-21 sampai 24. Kemudian kita loncat ke ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Namun menghemat waktu Bapak Ibu, saya akan baca saja ayat, khusus satu ayat saja yang menjadi tema, fokus temanya itu yaitu di Markus pasal 5 ayat yang ke-36. Markus pasal 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Maka tema yang saya khotbahkan hari ini adalah jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca Markus pasal yang kelima, khususnya saya lihatnya itu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-43 Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, sebenarnya ini sangat menarik dan sangat panjang. Tapi memang kisah ini sebenarnya ditulis juga dalam Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26, Injil Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Jadi ini kisah dituliskan dalam 3 kitab Injil. Namun saya ambil dari Markus saja supaya kita jangan bolak-balik kitabnya. Kalau di dalam kelas mungkin kita belajar bisa kita buka bolak-balik. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum saya mulai khotbah saya, bagi saya menarik ketika saya baca Markus pasal 5. Mengapa saya katakan? Karena di dalam Injil Markus pasal 5 ini dia menuliskan 3 narasi, 3 cerita yang menarik. Yang pertama, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Itu fase yang pertama. Tapi fase narasi yang kedua, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah ini 12 tahun. Nah ini Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Nah, tapi di narasi yang ketiga, Yesus membangkitkan anak Yairus. Nah, ini Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24. Kemudian loncat ke ayat 35 sampai 43. Makanya itu kan kepotong itu. Nah, jadi di Markus pasal 5 ini menarik. Tapi ketika kita baca Markus pasal 5, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada 2 hal penting. Sebelum saya memulai khotbah atau poin-poinnya, ada 2 hal penting. Bagaimana Injil Markus atau penulis Markus ini menuliskan hal ini secara menarik. Mengapa? Karena di dalam Markus pasal 5 saja kita bisa melihat bahwa Markus coba menceritakan dan menuliskan kealahan Yesus Kristus. Yang dimana ia membuat mujizat, ia mendemonstrasikan kuasanya, mengusir roh jahat, legion, bahkan juga membangkitkan anak Yairus, dan yang menariknya menyembuhkan perempuan yang pendarahan. Nah, jadi kalau lihat baik-baik tentang kealahan Yesus Kristus, bisa dilihat dari Markus pasal 5 ayat 6 sampai 7, ayat 30 dan ayat 41. Itu bisa melihat tentang kealahan Yesus Kristus. Tapi tentang kemanusiaan Yesus Kristus juga masuk Markus pasal 5 ini coba menuliskannya. Makanya saya bilang ini menarik sekali. Mengapa? Karena di dalam Markus pasal 5 tentang kemanusiaan Yesus Kristus, misalkan Markus pasal 5 ayat 1 dan 2
loncat ke ayat 18, Markus pasal 5 ayat 18. Kemudian bandingkan dengan Markus pasal 4 ayat 38. Di situ Yesus naik ke perahu. Kalau di pasal 4 ayat 38, Yesus tidur. Ya, sebagai manusia kan dia beristirahat. Ya. Nah, kemudian Markus pasal 5 ayat 30 dan 31. Ya. Yesus sendiri bertanya ya, tentang kuasa yang keluar dari tubuhnya ya, karena jubahnya dijamah atau dipegang oleh wanita tersebut. Dia sebagai Allah dia maha tahu, tapi sebagai manusia dia bertanya. Nah, ini menarik. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ini menarik karena apa? Karena di dalam satu pasal teks Alkitab menuliskan bagaimana Allah yang kita sebut di dalam nama Yesus Kristus yang mendemonstrasikan kemahakuasaannya sebagai Allah, tapi juga menunjukkan kemanusiaannya. Ya, ingat, dia adalah Allah 100% dan manusia 100%. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Namun pertanyaannya, sebelum saya lontarkan itu, tema khotbah saya hari ini, jangan takut, percaya saja. Ya, jangan takut, percaya saja. Mengapa Yesus Kristus berkata kepada Yairus, ya, kepala rumah ibadat, agar jangan takut tapi percaya saja? Nah, ini menarik. Ya. Hal yang pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, coba kita lihat baik-baik. Kita lihat baik-baik. Sebenarnya di dalam Markus pasal 5, ya, ayat yang ke-22 menjelaskan bahwa Yairus datang meminta pertolongan, memohon pertolongan kepada Yesus Kristus supaya datang menyelamatkan anaknya, menyembuhkan anaknya. Yang saya katakan di situ bahwa dia itu mengalami sakit. Bahkan dilihat baik-baik di Markus pasal 5 ayat 22, bukan hanya sakit, tapi kata hampir mati. Tapi kalau dilihat di ayat 35, dikatakan di situ salah satu keluarganya datang membawa atau bercerita kepada Yairus bahwa dikatakan di situ anaknya sudah mati. Nah, bisa bayangkan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada persoalan yang dialami oleh Yairus. Dia seorang pelayan Tuhan. Dia seorang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi dia mengalami pergumulan, dia mengalami persoalan, dia mengalami masalah. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam mengiring dan melayani Tuhan, kita tidak luput dari masalah, kita tidak luput dari pergumulan, kita tidak luput dari tantangan, rintangan. Bahkan ada hal-hal yang mungkin sebagai manusia kita alami, pergumulan yang begitu berat. Dan kita baca baik-baik, Yairus kepala rumah ibadat datang kepada Yesus menyampaikan persoalannya dia. Anaknya sakit, bahkan hampir mati. Tapi di ayat 35 kita baca, keluarganya datang memberitakan bahwa anaknya mati. Nah, bayangkan, ada satu pergumulan yang begitu berat. Sekalipun di ayat-ayat selanjutnya Yesus berkata dia tidak mati, dia hanya tidur. Nah, tapi bagi saya ini menarik. Ketika seorang menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, menghadapi sesuatu yang begitu berat dalam hidupnya, apalagi ini terkait dengan anak, orang yang dia sayangi, orang yang mungkin kalau kita lihat bahwa dia itu adalah orang-orang yang dapat menolong kita pada masa tua. Ya, kalau kita punya anak, kalau nggak punya anak kan persoalan berbeda lagi. Tapi menariknya di sini adalah ketika berita itu sampai, saya bacakan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Perhatikan baik-baik di ayat 34. Maka katanya di ayat 35. Kata Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlu lagi engkau menyusahkan guru? Anakmu sudah mati. Sementara di ayat 22 dia sakit, dikatakan di situ hampir mati, belum mati.
Tapi ketika berita sampai kepada Yesus dan Yairus yang disampaikan oleh keluarganya, menariknya respon Yesus. Dia berkata, dia tidak menghiraukan perkataan mereka yang berkata kepada kepala rumah ibadah itu. Malah Yesus berkata kepada dia, memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memberikan motivasi, mendorong agar imannya tetap tumbuh di tengah persoalan, di tengah pergumulan, di tengah berita duka yang ia alami. Perhatikan baik-baik, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Bahkan kita lihat baik-baik, ya, mengapa dikatakan seperti itu di ayat yang ke-39, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati tetapi tidur. Anak itu tidak mati tetapi tidur. Ya. Kalau saya bandingkan, coba saya bandingkan, memang ini bahasa kiasan. Banyak orang berpikir, oh anak itu benar-benar tidur, nggak mati. Tapi perhatikan baik-baik. Saya bandingkan dengan Yohanes pasal 11 ya, ayat 12 dan 13. Ya, tentang Lazarus dibangkitkan. Perhatikan. Maka kata murid-murid kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ia tertidur dalam arti mati. Tertidur dalam arti mati. Nah, jadi jemaat Tuhan, bayangkan ketika Yairus mendengar berita itu. Dia seorang pelayan Tuhan, bisa dia kecewa, bisa dia patah semangat, bisa dia itu mengalami persoalan pergolakan jiwa, kesedihan luar biasa. Bisa saja. Bisa saja, itu kan alamiah sebagai manusia. Namun perhatikan baik-baik, ketika itu terjadi, Yesus berkata, mengapa Yesus Kristus berkata kepada Yairus agar jangan takut, percaya saja? Mengapa? Alasan yang pertama, Yesus ingin Yairus memiliki iman yang teguh. Poin pertama, milikilah iman yang teguh. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di tengah persoalan, di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah hal yang kita hadapi, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai manusia tidak luput dari hal-hal itu. Tapi ketika hal itu terjadi, masihkah kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan? Yesus tidak mau Yairus itu goyah. Yesus tidak mau Yairus itu kehilangan iman. Sehingga Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Wow, bagi saya ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat menghadapi pergumulan atau persoalan yang begitu berat yang menimpa kita, berita yang tidak mengenakan sampai di kita? Wow, bagi saya itu tidak mudah. Tapi milikilah iman yang teguh dalam Tuhan. Itu kata Yesus. Jangan takut, percaya saja. Ya. Markus 5 ayat 35 sampai 36. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya kasih contoh yang simpel. Ya, ini ya. Ketika ada orang datang kepada saya berapa waktu yang lalu, ya, ada orang yang berjumpa dengan saya dan memiliki persoalan. Ya. Mereka gelisah, mereka khawatir, mereka cemas dengan persoalan yang mereka hadapi. Ya. Mereka bingung bagaimana mencari solusinya. Ketika mereka berjumpa dengan saya dan bercerita tentang masalah mereka, saya cuma berkata, Bapakku jangan takut, percaya saja. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia pasti menolongmu, minta belas kasihannya. Nah, ketika saya berkata seperti itu dan kemudian saya baca teks ini tentang peristiwa narasi bagaimana Yesus menguatkan Yairus yang dimana kondisi duka cita, dimana ia mendengar berita anaknya telah mati. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Karena memang Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Ketika orang percaya kepadanya, orang
sudah mati, walaupun sudah mati ia akan hidup, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Tapi kan persoalannya ini berkaitan dengan kematian secara fisik dalam konsep mati biasa, bukan mati rohani. Dan ini tidak mudah. Tapi ayo, masih ada Tuhan. Di tengah persoalan, di tengah pergumulan yang kita hadapi, saya percaya Tuhan izinkan itu terjadi supaya menumbuhkan iman kita yang teguh dan kokoh, supaya kita melihat bahwa Tuhan masih berkarya di dalam hidup kita. Amin. Amin. Hal yang kedua, mengapa Yesus Kristus berkata kepada Yairus agar jangan takut, percaya saja. Agar jangan takut, percaya saja. Hal yang kedua, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus berkata seperti itu, bukan berarti Yesus berkata, ya masalahmu sepele, masalahmu gampang. Yesus bukan saja ingin mengembalikan iman Yairus agar iman itu tetap teguh dan kokoh. Tapi Yesus juga ingin menunjukkan hal yang kedua kepada Yairus, bahwa Yesus peduli dengan persoalannya. Yesus peduli dengan persoalannya. Markus 5 ayat 22 sampai 24, ayat 35 sampai ayat 43. Bahkan perhatikan baik-baik di ayat 41. Perhatikan baik-baik di ayat 41, ketika itu persoalan yang dimana terjadi. Di ayat 41, tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Siapa menertawakan Yesus? Ya orang-orang yang menangis itu di ayat 39. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati tetapi tidur. Tapi tadi kita lihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-12 dan 13, kata Yesus kepada Lazarus, dia menggunakan kata tidur. Itu bahasa kiasan bahwa betul Lazarus itu mati. Yesus juga berkata hal yang sama. Tapi dia berkata, tetapi tidur. Namun yang menarik di ayat 41, lalu dipegangnya, maksudnya tangan anak itu. Yesus memegang tangan anak itu, katanya, tali, ini menarik sekali, tali kum, tali takum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Tali takum, sebenarnya tali takum itu bahasa Arab itu, hai anak gadis, bangunlah, bangkitlah, Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menarik sekali. Poin yang kedua saya katakan, Yesus peduli dengan persoalanmu. Ketika Yairus di pasal 5 ayat 22 sampai 24, dia datang memohon kepada Yesus. Dia meminta belas kasihan Yesus. Dia meminta pertolongan Yesus. Di pasal 5 ayat 35, berita duka anaknya meninggal, dibawa oleh keluarganya. Tapi Yesus berkata dia tidak mati, dia hanya tidur. Dan Yesus mendemonstrasikan kuasanya, bahwa dia adalah Allah kebangkitan dan hidup. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang peduli dengan persoalan Yairus. Dia Allah yang sangat peduli dengan apa yang dialami oleh Yairus. Demikian pun dia Allah yang sangat peduli dengan apa yang dialami oleh Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Apa persoalanmu? Datanglah kepada Tuhan. Bawalah persoalanmu kepada Tuhan. Mintalah belas kasihan Tuhan. Mintalah anugerah Tuhan. Mintalah kasih Tuhan. Mintalah Allah menyatakan kuasa dan kasih-Nya di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam studimu, di dalam rumah tanggamu, bahkan di dalam menggapai cita-citamu. Wow, bagi saya ini luar biasa. Ketika di ayat 22, di dalam Markus pasal 5, Yairus datang memohon kepada Yesus. Dan bagi saya, hal yang sangat menarik, Yesus menolong dia.
Ada satu orang penjual gas, dia bercerita pada saya, "Pak, mohon doa Pak." Saya jawab, "Aya naon Pak?" Ya, ya. Dia berkata, "Waduh, saya kira kini susah dapat gas." Ya, Pak, saya bilang harusnya dia nggak susah dapat gas. Tapi kemudian dia berkata, jual juga susah sekarang, ekonominya lagi ya amburadul, harus bayar uang sekolah anak, harus bayar uang kuliah anak, dan sebagainya. Bayangkan dia memiliki persoalan, dia memiliki pergumulan. Saya jawabnya dengan simpel Bapak Ibu. Saya berkata, percayakanlah masalahmu kepada Tuhan. Mintalah belas kasihannya. Mengapa saya berkata seperti itu? Karena sebenarnya saya sendiri membaca dan melihat apa yang dituliskan oleh Injil Markus. Ketika Yairus mengalami persoalan, pergumulan, masalah, dia datang kepada Yesus meminta belas kasihan, memohon pertolongan Tuhan. Demikian pun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Apapun persoalan, saya mau katakan, Yesus peduli dengan persoalan. Yang penting percayalah dan datang kepadanya. Amin. Dan orang penjual gas itu dia tidak pernah menghubungi saya lagi. Ya, dia tidak pernah bercerita bagaimana Yesus memulihkan hidupnya. Tapi saya percaya dia sudah melewati fase itu. Dan saya percaya Yesus juga memperagakan kuasanya kepada Yairus. Dan kita membaca kisah ini beserta dengan anak Yairus yang berusia 12 tahun. Bagaimana mengalami yang namanya tali takum. Dan dia bangun, duduk, dan Yesus berkata, "Beri dia makan." Wow, Yesus begitu peduli. Yesus begitu peduli. Kalau dia peduli dengan Yairus, dia peduli dengan anak Yairus, dia peduli dengan keluarga Yairus. Saya percaya Yesus pun peduli dengan hidup Anda ketika Anda datang kepadanya, meminta belas kasihan, meminta pertolongan. Tidak ada persoalan yang sangat berat di tangan Tuhan. Tidak ada persoalan yang melebihi kuasa Tuhan. Tidak ada pergumulan yang melebihi kuasa Tuhan. Seberat apapun persoalanmu, kuasa Tuhan melebihi segalanya. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Ingat tadi saya berkata di dalam Markus pasal 5 ini, menuliskan dua hal tentang kealahan Yesus Kristus maupun kemanusiaan Yesus Kristus. Dia Allah yang Maha Kuasa. Tapi dia juga adalah manusia 100%. Tapi kita lihat dia peduli dengan hidup manusia, hidup kita. Jadi ayo semuanya datang padanya. Amin. Hal yang ketiga. Jadi sebelum masuk hal yang ketiga, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu yang dihadapi, ingatlah bahwa masih ada Tuhan yang peduli denganmu. Datanglah kepadanya. Minta belas kasihan. Amin. Hal yang ketiga, ya, mengapa Yesus Kristus berkata kepada Yairus agar jangan takut, percaya saja. Nah ini menarik sekali, percaya saja, beriman saja, jangan takut. Ya, di tengah persoalannya hadapi. Hal yang ketiga, saya mau lihat baik-baik ini. Saya coba bandingkan nanti dengan Yohanes ya. Melalui persoalanmu Kristus dimuliakan. Perhatikan, melalui persoalanmu Kristus dimuliakan. Ini poin yang ketiga. Nah, perhatikan di Markus pasal 5 ayat 41 dan 42. Nah, di ayat 42 sampai 43, sebenarnya saya batasi di 42 saja. Perhatikan baik-baik di ayat 42 setelah Yesus berkata kepada anak Yairus itu bagaimana tentang tali takum yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah." Di ayat 42 berkata, seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir di sana sangat takjub. Kata takjub itu kagum. Bisa juga heran. Tapi kata kagum atau kata takjub itu kagum itu melihat kehebatan seseorang. Nah, ketika orang menyaksikan peristiwa itu, mereka melihat bagaimana demonstrasi kuasa Tuhan menyembuhkan, membangkitkan, menyelamatkan anak Yairus. Nah, persoalannya, ketika peristiwa itu terjadi dan orang takjub, harusnya apa yang dilakukan? Orang memuliakan Tuhan.
Ketika Tuhan memulihkan hidupmu melalui persoalan dialami, ketika Tuhan memberikan solusi jalan keluar atas persoalan pergumulan yang kita hadapi, harusnya kita hidup bersyukur, memuliakan Tuhan. Mengapa saya katakan hal tersebut? Karena Tuhan sudah menunjukkan kuasanya, Tuhan sudah mendemonstrasikan bahwa Dia adalah Tuhan Yesus adalah di dalam Injil Yohanes berkata bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Ya. Nah, oke, supaya lebih jelas saya baca coba Injil Yohanes, tapi sekali lagi saya penggal-penggal ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ayatnya mungkin tidak akan dimasukin di slide, tapi ini dipenggal-penggal saja. Saya coba baca misalkan di Yohanes pasal 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Tapi persoalannya, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Itu di ayat yang ke-11. Ya, di ayat 12 Yesus berkata, maka kata murid-muridnya kepada Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Tapi yang menariknya, setelah tertidur dalam arti mati, tolong garis bawah kalimat itu. Tapi yang menariknya saya bacakan di ayat selanjutnya. Perhatikan di ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Menarik sekali. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah, kalau kita lihat baik-baik di ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemudian kita lihat baik-baik Lazarus dibangkitkan. Sampai di Yohanes pasal 11 ayat yang ke-44. Ya. Tapi saya tidak fokus di situ. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah bahwa melalui persoalan yang kita hadapi, melalui persoalanmu, Kristus dimuliakan. Perhatikan tadi di Yohanes pasal 11 ayat 4 itu saya kagum sekali dengan kalimat itu, dengan kata lainnya. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Nah, bisa dibayangkan ketika Yesus menyembuhkan anaknya Yairus. Memang dalam konteks di situ kita baca bahwa Yesus melarang orang atau melarang mereka untuk berbicara. Ya. Tapi perhatikan ketika orang takjub, orang kagum, orang harusnya memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karya Allah itu selalu indah, pertolongannya selalu nyata dan tepat. Namun jangan lupa muliakan Tuhan. Karena Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan menunjukkan kuasa pertolongannya kepada kita. Dan kita keluar mengalami kemenangan demi kemenangan. Jangan lupa muliakan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita telah melihat bahwa, atau kita juga telah belajar, jangan takut, percaya saja. Markus 5 ayat 36b. Ya, tapi bacaan lebih lengkapnya tolong dibaca dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24, 35 sampai 43. Namun ada 3 hal mengapa Yesus Kristus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Hal yang pertama, agar Yairus atau agar kita juga belajar dari kisah ini. Pertama, milikilah iman yang teguh. Di tengah persoalan, di tengah tantangan yang kita hadapi, tetap kita miliki iman yang teguh. Ya. Markus 5 ayat 35 sampai 36. Hal yang kedua, Yesus peduli dengan persoalanmu. Markus 5 ayat 22 sampai 24, 35 sampai 43. Bentuk kepedulian Yesus kita lihat. Dia menolong anak Yairus. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah melalui persoalanmu, Kristus dimuliakan.
Markus 5 ayat 41 dan 42. Perhatikan kata takjub atau kagum itu. Dan bandingkan dengan Yohanes 11 ayat 4, ayat 12 sampai 13, ayat 25 sampai 27 dan ayat 40. Bagaimana karya Kristus terhadap Lazarus, dan melalui itu nama Tuhan dimuliakan. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sekian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya firman itu dapat menjadi berkat, dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di tengah persoalan yang kami hadapi, kami tidak takut, tapi kami percaya saja kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau peduli dengan kami. Kalau melalui persoalan, Engkau menolong kami dan kami memuliakan nama-Mu. Bahkan melalui hal-hal persoalan itu, iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami letih, lesu, beban berat. Apapun persoalan mereka, boleh memperoleh kelegaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menyadari wajah-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera di tengah persoalan dan pergumulan yang Engkau hadapi. Tuhan menyinari wajah-Mu dan menyatakan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus dalam hidupmu hari lepas hari. Bahkan Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi Engkau tuntunan, penghiburan melalui Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Salam jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Akhir kata, tetap kuat di tengah pergumulan dan persoalanmu. Tuhan Yesus peduli atas hidupmu. Dia Allah yang Maha Kuasa, yang bekerja dalam hidupmu ketika engkau datang kepadanya, memohon belas kasih dan memohon pertolongannya. Selamat menjalani hari-hari ke depan. Selamat hari Minggu. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang.
ada jawaban. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban.